Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Berhagi dari Program Studi Manajemen. Bersama saya, kita akan membahas tentang kerjasama internasional pencegahan anti korupsi. Baik, sebelum lebih jauh, kita akan membahas tentang korupsi terlebih dahulu. Apa sih korupsi? Jadi, korupsi adalah kejahatan transnasional yang kompleks, menuntut respons terpadu dari komunitas global. Nah, presentasi ini mengulas pentingnya kolaborasi internasional dalam memperkuat mekanisme pencegahan dan penindakan korupsi. Mengapa sih kerjasama internasional penting dalam pemberantasan korupsi ini? Sifat korupsi yang melintas batas negara seperti pencucian uang, transfer aset ilegal, menjadikan upaya pencegahan dan penindakan mustahil dilakukan oleh satu negara saja. Kerjasama internasional menjadi kunci untuk mengatasi dimensi transnasional kejahatan ini. Sifat transnasional, korupsi dan kejahatan terkait seperti pencucian uang sering melibatkan yurisdiksi ganda, memperlakukan koordinasi hukum dan penegakan antar negara, pengembalian aset, memfasilitasi pelacakan, pembekuan, dan pengembalian aset hasil korupsi yang disembunyikan di luar negeri. Ini adalah komponen vital dari keadilan. Bantuan hukum timbal balik atau MLA, kerangka kerja untuk pertukaran bukti, kesaksian, dan informasi dalam proses pidana lintas batas, memperkuat supramental hukum. Adapun bentuk-bentuk kerjasama internasional anti korupsi. Kerjasama internasional terwujud dalam berbagai bentuk, mulai dari perjanjian hukum yang mengikat hingga inisiatif pertukaran informasi teknis. Variasi ini memastikan pendekatan yang komprehensif terhadap masalah korupsi. Antara lain, perjanjian multilateral dan bilateral, pertukaran informasi intelijen, pembangunan kapasitas dan bantuan teknis, operasi penegakan hukum bersama. Adapun peran PBB dan Konvensi PBB Anti Korupsi atau UNCIC. Konvensi PBB Anti Korupsi atau UNCIC adalah instrumen global yang paling komprehensif dalam memerangi korupsi. UNCIC menyediakan kerangka hukum yang mengikat landasan untuk kerjasama internasional. UNC Piagam Global melawan korupsi. UNCIC mencakup 5 bidang utama: langkah-langkah pencegahan kriminalisasi, penegakan hukum, kerjasama internasional, pengembalian aset, dan bantuan teknis. Ada 3 pilar penting UNCIC. Yang pertama, pencegahan korupsi sektor publik, kerjasama lintas batas negara, dan pengembalian aset atau aset recovery. Adapun peran lembaga regional dan inisiatif multilateral. Selain PBB, organisasi regional dan forum multilateral memainkan peran krusial dalam menyesuaikan strategi anti korupsi dengan konteks geografis dan ekonomi spesifik. Yang diantaranya ada UNCNC, ASEAN, Uni Eropa, dan G20. Adapun studi kasus keberhasilan kerjasama dalam penanganan kasus korupsi lintas negara. Kasus-kasus besar korupsi global seringkali membutuhkan koordinasi multi-yurisdiksi yang canggih. Keberhasilan penanganan kasus ini menunjukkan kekuatan kerjasama internasional. Adapun contoh-contoh kasusnya yaitu kasus skandal pencucian uang besar, penangkapan pejabat publik buronan, dan juga pengambilan aset bersejarah. Apa sih tantangan kerjasama internasional anti korupsi ini? Meskipun penting, kerjasama internasional dihadapkan pada sejumlah hambatan struktural dan politik yang perlu diatasi untuk mencapai efektivitas penuh. Di antaranya, yang pertama,
Kurangnya kepercayaan atau krisis politik menurunkan kemauan berbagi informasi. Perbedaan hukum, variasi sistem hukum, penghambat harmonisasi prosedur, pelacakan aset, kerumitan lintas jurisdiksi menyulitkan penelusuran. Adapun hambatan lainnya seperti perbedaan sistem hukum dan prosedural, keterbatasan kapasitas, kurangnya kemauan politik, dan juga kerumitan pelacakan aset. Nah, apa sih strategi peningkatan efektivitas kerjasamanya? Nah, untuk mengatasi tantangan yang ada, diperlukan strategi yang berfokus pada harmonisasi hukum, penguatan kapasitas institusi, dan peningkatan transparansi global. Seperti harmonisasi regulasi, penguatan kapasitas, transparansi kepemilikan, dan juga inovasi teknologi. Nah, komitmen Indonesia dalam kerjasama anti korupsi. Sebagai negara pihak UNCAC, Indonesia secara aktif berpartisipasi dalam hukum regional dan global dalam memperkuat upaya anti korupsinya. Komitmen ini tercermin dalam berbagai inisiatif domestik dan internasional. Seperti ratifikasi dari UNCAC, KPK dan mitra internasional, peran dalam G20, dan inisiatif regional. Nah, kesimpulan dan langkah selanjutnya menuju dunia bebas korupsi. Kerjasama internasional bukan hanya sebuah pilihan, melainkan keharusan mutlak dalam memerangi korupsi di era globalisasi ini. Kejahatan ini bersifat adaptif dan canggih, menurut respons yang sama gesitnya dari komunitas global. Tingkatkan pengawasan implementasi UNCAC, fokus pada pencegahan dan integritas, dan juga perkuat jaringan bantuan hukum MLA. Integritas global, tanggung jawab bersama. Baik, mungkin cukup sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga ini menjadi acuan bagi diri kita agar menjauhi yang namanya korupsi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.